Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat sahabat Abu Amr Fakih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami di momen tur dan wisata tur pemerintah Desa Sekardadung bersama dengan teman-teman yang bertugas di Puskesmas Pembantu Posto Desa Sekardadung, Nukan Gresik. Ini kami sedang mengadakan kegiatan wisata tur ya ke Jawa Tengah, persisnya di Wonosobo atau di Dieng ini ya. Ini barusan kita dari kunjungan ya, baru saja mengunjungi pabrik pembuatan teh ya, pabrik pembuatan teh. Kemudian kita lanjutkan perjalanan menuju rencananya akan ada destinasi wisata lain yang akan kami kunjungi, namun mengingat terbatasnya waktu, sepertinya kami berubah pikiran dalam perjalanan ini dan kami satu rombongan ini akan bergegas meluncur menuju Gresik ya, pulang menuju kampung halaman kami di Gresik. Sehingga untuk melengkapi atau untuk menyempurnakan unsur wisata, nah gitu, untuk menyempurnakan kelengkapan ya, karena orang bilang kalau wisata kemudian pulang nggak dapat oleh-oleh itu kayak apa, makan sayur tanpa garam, gitu-gitulah ya, itu kata orang atau semacam peribahasa gitu. Nah, untuk kelengkapan, untuk menyempurnakan agar benar-benar sempurna rasa dalam kegiatan wisata tur kami ini, maka dalam perjalanan ini kami menuju tempat yang bisa belanja oleh-oleh. Di sepanjang jalan ini, sahabat Amr Fakih, kita melihat ya, tadi barusan bentangan kebun teh ya. Kemudian ini karena ini di puncak ya, ini di kawasan gunung, maka di sini dibudidayakan, dikembangkan berbagai sayur mayur ya, berbagai sayur mayur. Di kanan kiri kita ini luar biasa, sangat subur sekali, hijau royo-royo, memanjakan mata kita. Jadi mata kita insya Allah kalau sering dibuat memandang yang hijau-hijau seperti ini akan terjaga kesehatannya. Oke, ini sangat asri sekali, sangat sejuk sekali, apalagi udaranya. Nah, kita sangat bersyukur bisa menghirup udara segar ini di kawasan ini Dieng ini ya, di kawasan Dieng. Ini sedang pulang ya, perjalanan menuju tempat jualan oleh-oleh khas wilayah sini, wilayah Dieng sini. Oke, sahabat Abu Amr Fakih, sambil menikmati suasana di sepanjang jalan. Ini jalan berliku-liku karena yang sedang dinaik turun itu gunung, maka nggak bisa orang naik gunung itu lempeng terus, nggak bisa, harus muter-muter kayak lingkaran ular tangga gitu. Jadi ini walaupun momennya momen kembali sama dengan momen berangkatnya, yaitu tetap mengikuti lika-liku jalanan seperti ular tangga gitu, lika-liku terus sampai ke tempat tujuan. Saya masih menyebut jalan di sepanjang jalanan ini, terutama di pinggir-pinggir yang merepet dengan jurang ya, itu ngeri ya, ngeri-ngeri sedap gitu orang bilang tuh. Jadi asik ya, pemandangannya, view-nya itu luar biasa. Tapi ya jangan coba-coba bagi yang punya fobia ketinggian. Itu fobia ketinggian yang paling serem bagi mereka adalah melihat melihat pemandangan yang curam, nah, atau yang yang kayak jurang gitu ya. Itu barang yang paling mengerikan. Gak kesawanan untung-untungan gitu, cari ini wong Jawa. Gak kesawanan untung-untungan. Dari fobia ketinggian itu semacam sindrom tertentu, semacam ada sesuatu yang semacam sindrom ya, fobia kan ya, ketakutan gitu. Ada yang sama kecoak saja cerit-cerit minta ampun, benar-benar minta ampun, hanya gara-gara dilempari
seekor kecoak kecil gitu. Itu sindrom kan. Jadi itu sindrom. Sama Abu Amr Al-Faqih ini kebetulan kena sindrom itu, fobia ketinggian. Jadi melihat jurang ya yang menganga begitu lebar saat kita berada di mobil itu dirasakan dalam hati itu hal yang paling menakutkan, hal yang paling mengerikan. Cari wong Jawa gak kesawanan untung-untungan. Gak kesawanan untung-untungan. Iya kan, karena sangat menakutkan sekali gitu. Dan murni ini sindrom. Gitu. Jadi semacam penyakit mungkin ya. Ya, semacam penyakit berbentuk sindrom gitu ya. Merasa ketakutan pada apa gitu. Jadi semacam penyakit. Dan fobia ketinggian itu ya begitu itu. Angger ya. Kalau melihat jurang menganga itu jerit-jerit atau sesuatu yang sangat mengerikan baginya, sesuatu yang dirasa sangat menakutkan itu. Ini sindrom atau fobia ketinggian. Kebetulan Abu Amr Al-Faqih ini kebetulan ya terkena sindrom itu. Jadi kalau melihat jurang menganga itu dilihat atau dirasakannya menjadi sesuatu yang sangat mengerikan sekali gitu. Itu kasihan juga ya. Bisa nggak itu diobati? Ya bisa, sangat bisa. Dengan cara apa? Nah itu tentu dengan proses yang sangat panjang. Nah, oke, sahabat Abu Amr Al-Faqih, tuh kiri kita lihat bentangan kebun teh ini luar biasa. Coba lihat di sebelah kiri kita ini, ya kebun teh yang sangat luas, yang sangat indah. Ini juga destinasi wisata, yakni wisata Pedek Kebun Teh. Sangat recommended ya. Nah, silakan yang melintas dan berwisata di kawasan ini, bisa mengunjungi wisata Pedek Kebun Teh di sini nih. Oke, sahabat Abu Amr Al-Faqih yang berbahagia, kita lanjutkan perjalanan. Masih di sepanjang jalan kanan kiri, terutama bagian kiri masih ini kawasan wisata, terutama wisata Pedek Kebun Teh. Tuh, sangat indah gitu. Spot foto di sini luar biasa. Jadi backgroundnya itu background kebun teh yang sangat hijau, hijau daun tuh. Jadi indah sekali gitu. Kita lanjutkan perjalanan di sini, di sepanjang jalan ini. Kita lanjutkan perjalanan. Ini tadi masih sedikit macet. Nah, sekarang sudah terurai. Alhamdulillah. Jalannya sempit ya, memang di kawasan sini. Coba lihat itu depan itu macet itu. Jalannya sempit dan mendaki gitu. Coba kita bayangkan, sempit ya, dilalui banyak kendaraan ya. Yang mendaki ya kesebut mendaki, yang menurun ya kesebut turun. Jadi sempit, mendaki atau turun dan berkelok, kelokannya tajam. Ayo coba gitu. Sempit, mendaki atau menurun, berkelok dan keloknya tajam. Pas macet, nah coba 4 ya. Jalanannya sempit ya, kemudian mendaki ya, berkelok juga ya, dan macet. Bayangkan. Jadi satu di sini. Saya melihatnya sangat terpukau, setengah ngeri. Saya nggak bisa bayangkan kalau ada kendaraan yang memuat ya segitu banyak penumpang, kemudian nggak mampu menahan saat macet di posisi menanjak. Ayo, posisi menanjak itu kalau drivernya tidak benar-benar profesional, itu nggak bisa, nggak tega, nggak berani membayangkan saya apa yang terjadi. Karena di tanjakan tertentu ya, itu benar-benar di sampingnya itu jurang menganga. Jurang ini ya, jurang menganga lebar itu serem pokoknya, nggak bisa membayangkan. Hanya berdoa itu. Kalau ahli sholawat kayak Abu Amr Al-Faqih ini termasuk menggemari sekali ya, berdoa dalam bentuk sholawat itu, sallallahu ala Muhammad itu saja nggak intinya kami baca dalam hati kami atau dalam bisi-bisi lidah kami, bersamaan dengan mohon keselamatan gitu. Ya Allah, amankan ya Allah gitu. Ya, ini cerita orang yang fobia ketinggian itu. Jadi sepanjang jalan itu melihat kanannya atau kirinya itu jurang menganga, kemudian dilewati oleh mobil yang dia tumpangi, berkelok tajam juga pas macet juga. Lihat kanan atau kiri kita pas jurang, coba bayangkan itu. Aduh. Tapi itu yang disebut dengan ngeri-ngeri sedap itu.
Jadi sudah ngeri tapi nikmat itu. Jadi ngeri dan nikmat itu, ngeri-ngeri sedap. Gitu-gitu itu kalau nanti ada kegiatan yang menawari kita ke sini lagi, pasti masih juga ingin gitu. Jadi ngeri tapi nggak akan pernah kapok gitu. Iya. Karena memang pemandangannya luar biasa. Jadi ingat semacam pepatah ya, pemandangan yang indah itu hanya bisa dinikmati oleh seorang yang telah mengadakan pendakian dengan keras gitu. Wow, so sastrawan ini. Jadi penikmat view terbaik itu adalah pendaki yang terbaik gitu. Jadi kalau dia itu dengan kerja kerasnya itu benar-benar mengadakan pendakian dan sampai juga di puncaknya, maka dialah yang berhak menikmati seindah-indah view-nya gitu. Itu. Oke, ini juga kita lihat berbagai wisatawan ya, domestik atau tetangga mungkin dari terdekat di tempat ini yang dia berwisatanya cukup dengan pakai kendaraan bermotor gitu ya. Kita kanan kiri kita ini kita lihat mereka bersempat foto, ambil foto dengan background yang sangat indah, background pegunungan berkabut gitu. Nah, ini kita lihat kelok-keloknya jalanan kita ini sedang kembali ceritanya dari kunjungan di pabrik kebun teh, kemudian kita putuskan untuk langsung meluncur menuju tempat kediaman kami di Gresik, Jawa Timur gitu. Nah, namun kita akan mampir dulu nanti ke tempat oleh-oleh gitu, tempat oleh-oleh khas wilayah sini. Karena kebiasaan kami itu kalau terus pulang. Nah, kebetulan yang tidak bisa ikut, entah kebetulan anak kita yang tidak dalam keadaan siap untuk ikut, atau istri kita atau suami kita di rumah yang juga dalam keadaan yang sama tidak berkesempatan untuk ikut gitu. Nah, mereka kan sedang menunggu kita gitu, anggota keluarga tercinta kita itu. Nah, kasih sayang kita kepada mereka tentu kita wujudkan dalam bentuk kita bikinkan oleh-oleh yang benar-benar menyenangkan gitu. Kalau berbentuk makanan yang lezat lah gitu. Kalau berbentuk souvenir yang benar-benar asik gitu, yang menunjukkan kekhasan gitu, souvenir yang khas gitu di wilayah ini Wonosobo Dieng ini. Atau kebutuhan rumah tangga, bisa sayur mayur dan lain-lain itu berarti nanti dimasak sendiri itu, gak ngoleno anaknya, gak ngoleno bojone. Oke, kebutuhan rumah tangga ya boleh-boleh saja, oleh-oleh kok ya. Nah, tapi intinya oleh-oleh itu yang di rumah menunggu kita, dan ketika kita pulang itu dalam hati mereka tentu saja papa, mama atau siapa gitu, anakku atau siapa itu ndirek oleh-oleh rek gitu. Itu lazim, normal dan sangat menjadi kebiasaan gitu ya. Menjadi budaya ya, menjadi suatu budaya. Logis memang, dan karena wujud cinta kita, kasih sayang kita pada ayah kita, ibu kita ya, saudara kita, terutama anak istri kita itu harus berwujud gitu. Wujudnya seperti tadi. Kan mustahil kita tanpa berpikir di rumah ada yang nunggu, baik suami atau anak atau istri yang kebetulan tidak ada kesempatan, belum ada kesempatan ikut itu. Mustahil kita itu pulang tangan kosong, mustahil. Tuh. Ya pastilah kepingin gitu. Kalau jarak wisatanya nggak terlalu jauh ya, kadang oleh-olehnya ya sesederhana apa gitu. Kalau dikasih oleh makanan ya is okay gitu-gitu itu sama saja, itu nanti menjadi nawar gitu, tertawarkan oleh memang sesuatu yang sejak kemarin diharapkan. Nirek oleh-oleh gitu, oleh-oleh bakpia. Oh, diolehno bakso wae pentole gede-gede. Wah, ya wis padha wae. Wis diolehno ayam bakar ya. Oh enggak, saja bebek goreng, tapi yang spesial gitu-gitu itu. Nah, itu kan cukup sebagai penawar. Penawar gitu, ditawarno. Jadi wis kata oleh apa-apa istriku, suamiku atau anakku, wis iki wae ono bakso pentole gede-gede kae dimakan bareng-bareng. Ya sudah, sama saja, itu sudah tertawarkan gitu. Tertawarkan soal bakso pentol gede, pentol jumbo, atau bakso yang spesial gitu, atau yang bakar spesial, atau ya dan lain-lain itu.
Atau kalau dari tempat-tempat yang khas kayak di Malang itu khasnya itu buah ya, buah-buahan ya, itu dapat buah apel, buah jeruk, buah stroberi, apalagi buah dan lain-lain dan lain-lain. Kalau buah ya buah itu. Yang jelas itu budaya ya, budaya wisata tur itu. Lebih-lebih kalau dalam sebuah perusahaan gitu ya, perusahaan yang bonafit ya, yang luar biasa, kekayaan perusahaan itu memfasilitasi karyawan-karyawannya untuk di samping diajak berwisata tur, kemudian difasilitasi termasuk oleh-olehnya. Itu memang ada. Itu tadi saya sebut perusahaannya perusahaan kaya raya, perusahaan yang sangat bonafit, perusahaan yang sangat benar-benar benar-benar memfasilitasi penuh anggota wisata turnya, itu dari jajarannya atau karyawan-karyawannya. Tuh, diajak wisata, diajak refreshing, plus dijamin oleh-olehnya. Jadi sudah dikoordinir secara oke, secara baik. Terus oleh sak tenteng bingkisan. Wah, isinya apa itu, kalau ke Jogja, kalau ke sana ke wilayah-wilayah kayak ke Jogja itu, yaitu bisa saja di dalam satu bingkisan itu isinya berbagai jenis oleh-oleh. Mungkin ada kaos-kaos, mungkin ada semacam makanan-makanan, bakpia, betul. Jadi satu rombongan bus itu ya, dari karyawan jajarannya itu oleh pimpinannya, di samping difasilitasi semacam refreshing ke tempat-tempat wisata, pulangnya ditambah fasilitas satu bingkisan, satu tenteng bingkisan penuh yang isinya untuk oleh-oleh. Nah, itu beruntung ya kalau ada karyawan atau jajaran yang bekerja di suatu perusahaan yang kaya gitu, yang bonafit ya gitu. Bagi kegiatan-kegiatan tur ya yang jenis seperti itu, yaitu pengecualian ya, tidak harus begitu. Terus sendiri, wisata sendiri itu sesuatu banget gitu. Nah, oleh-oleh ini semacam pelengkap, oleh-oleh ini semacam tambahan gitu. Jadi agar sayurnya terasa gitu, agar sayurnya menjadi segar, terasa banget gitu. Oke sahabat Tabah Marfakih, kita ini sudah sampai di mana ini, perjalanan pulang menuju Gresik, menuju ke tempat oleh-oleh. Kalau tidak salah oleh-olehnya ini di kawasan daerah Temanggung ya. Kok jauh? Ya jauh. Temanggung ya, kebetulan di sana ada semacam toko ya, perbelanjaan oleh-oleh di situ. Ini kita sudah masuk menuju ke, sudah keluar ya dari jalan berkelok-kelok, ciri khas naik pegunungan itu, naik wilayah yang itu adalah gunung itu, seperti ular tangga tadi berkelok-kelok. Ini sepertinya sudah melewati semua itu ya. Ini sudah turun, jalannya sudah lempeng ya. Nah, ini kan kota ini ya. Ini sudah kota. Oke, ini sebentar lagi sudah sampai ini di tempat oleh-oleh, yaitu di Temanggung ya. Di Temanggung tempat oleh-oleh gitu. Bisa belanja apa di situ. Dan memang wisata itu yaitu sangat identik gitu, walaupun itu tidak wajib. Berwisata kemudian pulang tanpa ada sesuatu yang dibelanjakan itu tadi, no problem, tidak masalah. Nanti Mbak Sudewi di tempat masing-masing kulineran sendiri lagi, itu nggak apa-apa, nggak wajib itu. Namun kalau memang ada oleh-oleh yang bisa disuguhkan pada anggota keluarga yang menunggu di rumah, ya tentu itu lebih bagus, lebih baik gitu. Karena memang diam-diam ya, kedatangan kita itu sesuatu banget buat yang nunggu di rumah. Sesungguhnya apa yang jadi sesuatu bangetnya itu? Ya oleh-olehnya itu. Nah, jadi ditunggu ceritanya ya, dienten-enteni, enten-enteni apa nih? Oleh-oleh gitu. Tapi kalau nggak begitu, karena memang dalam kondisi tertentu tidak memungkinkan gitu ya, kita bisa belanja oleh-oleh, ya is no problem, that is okay, tidak masalah. Dan nanti bisa belanja sendiri, jajan sendiri, yang lebih longgar lah tentunya ya, tidak dalam posisi yang tergesa-gesa, nyantai gitu. Malah nanti bisa lebih lebih bisa memilih apa yang paling digemari. Kalau kulineran ya bisa milih menu yang paling disukai, digemari gitu. Oke sahabat Tabah Marfakih yang sangat kami cintai semuanya ya, itu jadi memang oleh-oleh itu
wujud ya, cinta, wujud kasih sayang kita kepada mereka yang sedang menunggu di rumah gitu. Itu pun ditentukan oleh kemampuan, tidak memaksa-maksa diri gitu. Jadi kalau sudah niat wisata itu paling enggak yang perlu dipikirkan ya, yang tidak kalah penting juga nanti kita akan belanja oleh-oleh gitu. Jadi anggarannya disiapkan, budgetnya juga disiapkan gitu. Kalau nggak begitu ya nanti biasanya kemudian keberatan ketika mau belanja gitu. Kemudian kebetulan harga-harga yang ditaruhkan itu di luar bayangan gitu ya, nggak kebayang kok mahal banget gitu. Akhirnya begitu itu, nanti nggak bisa beli ini beli itu. Ceritanya tidak disiapkan dari awal, tidak ada penganggaran tentang beli oleh-oleh gitu. Kalau ada teman gitu, berarti sasaran oleh-olehnya ya tidak dikasihkan ke teman. Sama gitu-gitu itu harus dihitung, dirancang dari sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya. Nanti kita akan buat oleh-oleh pada siapa saja gitu, anggota keluarganya saja kah, atau ada teman atau apa gitu. Itu. Kalau dalam Islam jelas, dalam Islam itu perbanyaklah engkau satu sama lain di antara kawanmu, anggota pergaulanmu itu memberi, sama-sama memberi hadiah. Nah, momentum memberi hadiah itu ya pas pulang dari wisata gitu, kita dapat telah berikan sesuatu pada teman kita atau siapa gitu yang kita anggap itu gitu sudah kita rencanakan dari awal gitu loh, maksudnya gitu. Itu direncanakan sekaligus anggarannya, dilihat kemampuan anggarannya. Kalau memungkinkan itu layak kita laksanakan. Tapi kalau nggak memungkinkan, anggarannya tipis, ya mohon maaf. Tentunya kita harus logis, nggak boleh memaksa-maksa diri. Kita harus logis, bertindak logis gitu. Nggak boleh memaksa diri hanya karena memenuhi semacam kebutuhan seperti itu kita memaksa diri. Nggak boleh kita melakukan sesuatu tanpa kita hitung, tanpa kita pertimbangkan dengan matang-matang gitu. Walaupun perkara remeh ya kita anggap kecil lah, tapi kalau tidak dikonsep, tidak direncanakan jauh-jauh hari, nanti kadang-kadang bisa benar-benar kebingungan di saat pelaksanaan atau di saat sedang mencari-cari atau sedang belanja gitu. Itu. Jadi sahabat Mbak Marfaqih tercinta, oke, kita telah tiba ya di lokasi perbelanjaan oleh-oleh ini di kawasan daerah Temanggung. Temanggung. Kebetulan toko yang dikunjungi ini tokonya bernama toko apa ini ya, Eyang Uti gitu ya kalau nggak salah ya. Toko Eyang Uti jual oleh-oleh khas wilayah sini yang termasuk ke Dieng, ke kawasan Dieng, ke Wonosobo dan lain-lain. Di area situ melintas ini tuh bisa belanja oleh-oleh di sini. Ini sekedar informasi ya, bukan kemudian dianggap kok ngiklankan gitu ya, enggak lah ya. Ini informasi ringan gitu seputar oleh-oleh gitu. Jadi itu tadi menjadi sebuah kebudayaan orang berwisata kemudian pulang dapat oleh-oleh. Demikian, terima kasih, semoga semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jangan lupa jaga sholat 5 waktu kita dan latih diri untuk senantiasa ngaji. Ngaji berarti membaca Al-Quran gitu ya. Kita rutinkan membaca Al-Quran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.